Saya bukan Habib. Datang ke sini untuk ngaku-ngaku Habib. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Allahumma salli wa sallim. Udah dijadiin Habib. Welcome to negara Konoha Zaidan, inilah yang Indonesia maukan, pemimpin Islam, ya, Walid. Inilah Walid in reality ya. Turunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan. Hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Ulama Malaysia menyindir ataupun menyentil ya geng umat Islam yang berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semua kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin geng. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video aslinya udah males, udah muak sekali Ikinya mereaction tentang hal ini ya geng ya. Namun kenapa Ikinya ingin mereaction tentang hal ini dan mengulasnya lagi dan menasihatinya lagi geng tentang kepelian umat Islam yang berada di Indonesia geng. Ya kenapa geng Ikinya demikian geng, sangat prihatin dengan Islam di Indonesia geng. Karena mereka nih gampang banget ya geng ya, diiming-imingi ataupun diceritakan halu oleh Habib kayak gitu ya. Gak tahu Habib beneran, gak tahu Habib palsu. Nah takutnya juga geng, takutnya kita itu dicap ataupun disebut Islam palsu geng, karena percaya dengan dongeng-dongeng yang tidak masuk akal itu geng. Sampai juga geng di sebuah tazkirah dengan Ustadz Malaysia itu disindir geng, dan beberapa TikToker juga mengatakan bahwa peliknya Islam di Indonesia ini geng. Waduh malu kalau seperti itu geng. Percaya yang tidak mungkin yang tidak mungkin dilakukan ataupun bukan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW ataupun bukan syariat Islam seperti itu geng ya. Jadi marilah kita saling menegur, marilah kita saling menasihati, karena keperhatian Ikinya ini geng, kita sesama umat Islam harus saling menasihati, harus saling menyadarkan satu sama lain geng, kayak gitu ya geng ya. Karena gampangnya di Indonesia ini dibodoh-bodohi geng. Satu, ini berjualan agama dan dibodoh-bodohi keturunan yang katanya keturunan Nabi Muhammad SAW geng. Wah parah banget ya geng ya. Oke geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalau sudah penasaran videonya seperti apa sih, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Buat yang agamanya Islam, aku cuman pengen nanya, nggak bermaksud menghina. Aku sambil makan ayam bakar. Jadi aku lihat di FYP aku ada pengajian gitu. Ada ustadznya lah ya. Pokoknya selesai pengajian kita bahas ya. Selesai pengajian, jamaahnya tuh kayak baris gitu, ngantri. Terus mulai kayak sholawatan bareng gitu. Ngantri berdiri sambil megang botol aqua. Ini nggak cuma satu orang ya, tapi ini berkali-kali lewatnya. Nggak cuma satu, apa yang nanya aja. Kucing gue bersin aja. Nah, ustadznya suruh ngantri sambil sholawatan bareng, terus dicelupin jari ustadznya itu ke dalam botol jamaahnya satu-satu gitu. Terus sambil ngasih uang. Itu kenapa ya? Aku cuma pengen nanya aja ya. Ini maaf nggak bermaksud menghina, cuman aku penasaran karena aku nggak ada pengajaran kayak gitu. Aku tuh lulusan MTS juga, cuman nggak kayak gitu. Kayaknya ada yang salah deh. Serius, terus ada yang ditiup juga, ada yang botolnya tuh ditiup kayak, terus lanjut sholawatan gitu loh. Terus aku yang aneh yang celupin jari terus ngasih uang. Itu kenapa ya? Buat yang belum lihat videonya, kalian bisa cari aja di TikTok, di YouTube. Pokoknya pengajian jari ustadz masuk ke botol gitu. Searchnya gitu ya carinya. Dan itu kenapa? Aku penasaran aja. Ini menghina nggak ya? Cuman aku nanya doang sumpah. Dalam
dari kaki sama mencuci dan meminum bekas cucian kaki orang tua dengan tujuan meminta ridho orang tua. Orang mengada-ngada bukan dari ajaran Islam, benar banget. Ini mengada-ngada, geng. Sebut nama itu siapa? Mengaku sebagai Habib. Nih, Ini paling banyak tuh. bilang. Saya bukan Habib. Datang ke sini untuk ngaku-ngaku Habib. Ya. Tapi kenyataannya bukan Habib. Nah, ya. Jelas ya? Ya. Jangan pernah ente lakuin lagi di sini. Anda serahkan sama Pak Kanit. Urusan ente nipu orang, Anda ada saksinya. Ente urusan sama Ada korban. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Orang tua bisa saling Dulu, kecil ya. sebelum gua keluar daripada negara Konoha, Aduh, Mbak, jangan, Mbak. mungkin gua lihat aneh ngelihat orang pakai sorban. Mungkin dia itu diutus gitu daripada mana gitu datang ke negara kita, ya. Seperti Habib gitu kan. Pas gua itu udah mulai dewasa, gua mau kerja ke luar negeri. Kenapa sih yang gue pengenin tuh gue pengen pergi ke Arab, gue pengen tahu Arab itu kayak mana. Jadi gue kerja ke Arab. Pas naik pesawat itu ada orang-orang pakai sorban juga. Gue mikir mungkin ini Habib-Habib daripada Indonesia mau balik ke Arab. Pas udah turun daripada pesawat itu, rupanya banyak orang pakai sorban, mukanya putih-putih kayak daripada surga ya. Ngomongnya semua bahasa Arab. Lah gue kaget. Apa dia orang ini diutus daripada akhirat datang ke dunia? Udah lama gue tinggal di situ, ada 3 bulan. Memang kayak gitu orang-orang di sini. Gue jadi mikir kenapa kalau di Indonesia 1 biji datang ke sana dibilangnya Habib ya. Disangkut-sangkut pautin silsilah ini, silsilah itu ya. Dari situlah aku mulai sadar. Manusia biasa. Ini anak kecil. Ya, benar. Belum tahu lagi mana benar mana salah. Udah dijadiin Habib. Welcome to negara Konoha Al-Wakanda. Ya, karena banyak banget yang berseliweran di TikTok ya, geng ya. Banyak banget kayak gitu tentang kepelian seperti tadi. Ini bukan ajaran Islam. Meminum basuhan kaki dari orang tua lelaki. Ini bukan ajaran Islam, geng. Nggak ada. Kalau mendoakan, kalau yang lelakinya tuh mendoakan, iya mungkin kayak gitu, geng. Tapi kalau sampai minum kayak gitu, nggak ada kayaknya, geng ya. Di ajaran Islam tuh seperti itu mengajarkan kayak gitu. Setahu ikinya, mohon maaf itu. Ya mungkin ini tradisi kayak gitu, geng ya. Tradisi, nggak tahu tradisi di tempat mana yang ini, namun kebanyakan seperti itu, geng ya. Dan banyak juga ya, geng ya, orang Indonesia ini tertipu kayak gitu, geng ya. Nggak tahu karena orang Indonesia ini SDM-nya rendah, IQ-nya di bawah rata-rata, ataupun gampang dibodoh-bodohin oleh katanya keturunan Habib dan lain sebagainya. Ternyata seperti tadi, bukan Habib, namun Habib palsu. Banyak tuh, geng, yang terjadi di negara kita kayak gitu, geng ya. Orang dari Yaman, orang dari Arab Saudi pergi ke Indonesia bersuban-suban, katanya Habib, mengaku Habib, udah percaya banget. Itulah, geng, lemahnya pemikiran orang Indonesia kayak gitu, geng. Gampang banget kayak gitu, geng ya. Ya, syukur alhamdulillah kalau ada keturunan Habib kayak gitu ya. Alhamdulillah kita dapat barokahnya kayak gitu, geng. Namun ini bukan, geng. Nah, geng, sampai di sini juga oleh Ustadz Malaysia, geng. Waduh, malu nggak malu, geng? Jom kita simak lagi videonya, geng.
number one in Indonesia, Konoha Habib Zaidan. Wow, unbelievable this guy. Wah, pintar ya jogetnya ya. Itu kalau wadidaw tuh ya, mau kasih donat setiap menit tuh bos. Tapi apapun ya, inilah Habib Zaidan, inilah yang Indonesia maukan, pemimpin Islam ya, Walid. Inilah Walid in reality ya. Goyang gitu bos, goyang. Ayo kita joget. Ini Indonesia. Ini Indonesia yang kita maukan. Ramai lagi pemimpin agama yang seperti ini yang kita mau. Ayo boy, kita joget. Ustaz, dia ni orang Arab, keturunan Nabi. Entah ya, entah tidak. Sekarang ni kita ni nak sangat ditipu. Nak jumpa je Pak Arab terus je diingatkan keturunan Nabi. Sehingga ini dijadikan senjata oleh Pak Arab tu untuk menipu orang pribumi. Aku ni keturunan Nabi. Cuba cek DNA. Tak berani. Kan ramai ni para yang mengaku keturunan Nabi. Cuba cek DNA. Pasti dia marah. Bahkan ada yang mengatakan cek DNA haram. Takutlah tu. Takut ketahuan kalau dia tu bukan. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia, padahal dulu dia hebat. Miris ya geng ya, kalau sampai kita dinasihati ataupun disindir oleh orang Malaysia dan juga sampai ulama Malaysia geng, dari Malaysia kayak gitu geng. Malu kita geng sebagai yang katanya di Indonesia ramai Islam, namun banyak juga ramai yang dibodoh-bodohin. Di Indonesia banyak yang jualan agama dan lain sebagainya ya geng. Ya lihat di awal video tadi saja geng, itu non muslim sampai keheranan kok ada ajaran seperti ini di Islam. Waduh geng ya, ulama Malaysia menyindir ataupun menyentil ya geng umat Islam yang berada di Indonesia geng, karena takutnya geng ya, ini angan-angan ikinya aja geng, takutnya kita dicap sebagai umat Islam palsu. Namun tidak semuanya, sebagian saja geng. Namun Kinya yakin orang-orang Indonesia yang sekarang ini banyak yang cerdas, banyak yang pintar juga kayak gitu ya geng ya. Ya semoga orang-orang yang pintar dan yang cerdas ini bisa saling menasihati, bisa saling ya menyadarkanlah ini tidak betul dan lain sebagainya, dan ini tidak baik, bukan ajaran Islam dan lain sebagainya. Semoga seperti itulah ke depannya. Jangan tampilkan hal-hal pelik lagi geng ya, karena kebelakangan ini banyak hal-hal pelik yang berada di negara kita geng, di negara Indonesia. Bukan ikinya mengucilkan ataupun geng ya, membenci negara ikinya. Namun ini ada kaitannya dengan agama ikinya juga, supaya tak ada kesesatan, karena sesama Islam itu saling menyadarkan, bukan saling menjatuhkan geng. Nah kalau kalian bukan non-Islam atau non-Muslim ya terserah kalian, sedangkan non-Muslim saja itu heran juga geng tentang peliknya Islam yang berada di Indonesia. Non-Muslim geng, bayangkan apalagi yang Islam. Kalau kalian Islam tidak bersuara, wah gak tahu lagi ikinya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apapun benda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.